Bapak Ibu Guru, sebelumnya ya, tadi untuk biar kita tetap badan sehat ya, oke, kita ini ya SBK dulu ya. SBK-nya kita gerak-gerak, mau joget-joget boleh ya? Halo, oke ya, oke, kita mau SBK dulu sebelum kita lanjut ya. Oke, kita sambil nyanyi ya. Jangan lupa kita sambil nyanyi ya. Ya, kita sambil nyanyi boleh, nanti ekspresinya seperti bapaknya itu boleh diangkat nanti ya. Kita mengikuti Pak Sinu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pemateri kedua yaitu Bu Yani ya. Ya, semangat pagi. Orang semangat pagi. Pagi.
kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pemateri kedua mengenai budaya positif akan dipaparkan oleh Ibu Sri Haryati. Nanti akan disampaikan mengenai budaya positif kelanjutannya dari saya tadi. Mungkin dari Ibu Yanti, waktu dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Toro selaku moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir untuk belajar bersama mengenai budaya positif. Ya. Hello. Hello, hello. Ini ya, biar tangan kita itu ya bergerak, ya, ada energi positifnya keluar. Hello, hai, gitu ya. Kita tersenyum. Hello, hello, hai, hai. Nah, ini energi positif kita keluar ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa perubahan paradigma tadi adalah dari stimulus respon ke teori kontrol. Di mana tadi disampaikan bahwa stimulus respon itu berarti kita itu berpikir bahwa anak itu bisa diapakan, anak itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol, bisa dibuat apapun kita, ya harus apa yang kita katakan itu anak itu bisa kita kendalikan. Padahal menurut teori kontrol itu yang bisa mengontrol itu adalah anak sendiri atau diri sendiri, itu yang bisa mengontrol. Itu tadi adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Setelah itu lanjut tadi ada juga bahwa ini untuk menciptakan lingkungan yang positif itu tadi perlu adanya budaya positif. Di mana budaya positif itu bisa diterapkan dengan apa? Penerapan disiplin positif, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini tadi ada 3 motivasi yang terjadi pada anak tadi. Tadi adalah karena apa? Ketidaknyamanan. Karena apa lagi yang kedua tadi? Mendapatkan apa? Penghargaan atau hadiah. Yang ketiga itu adalah muncul dari diri sendiri. Nah, itu ya, itu adalah pengalih. Kita lanjutkan untuk budaya positif yang selanjutnya. Di sini itu ada tadi hukuman sudah, ya, bahwa tadi Bapak Ibu sudah itu ya namanya memaparkan apa tadi hukuman, ya. Di sini hukuman, ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Oke, sekarang angkat tangan ya Bapak Ibu, ya. Kita berlatih, ya. Kita berlatih angkat tangan. Oke. Menurut Bapak Ibu boleh dibolak-balik, ya. Hukuman itu apa? Ya. Konsekuensi itu apa? Restitusi itu apa? Ya, silahkan angkat tangan, boleh tidak urut. Ayo, Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo, halo. Ya, Bapak Ibu, angkat tangan. Boleh tidak urut, ya. Boleh hukuman dulu, boleh restitusi atau konsekuensi. Ini ya, jawaban kita, pendapat kita itu tidak ada yang kurang tepat, ya. Ya, silahkan. Ada? Ayo. Oke, siapa? Oke, tepuk tangan kepada Bu Nikmah, ya. Siap, ya. Oke. Silahkan Bu Nikmah. Oke, kok belum tidak apa-apa ya Bu? Oke. Kalau hukuman berdasarkan kata dasar itu hukum. Nah, hukuman itu mungkin lebih konotasinya negatif kalau menurut saya, ya. Jadi
sesuatu yang kita dapatkan karena kita mungkin melakukan kesalahan, itu hukuman. Jadi sesuatu yang didapatkan karena melakukan kesalahan. Kemudian konsekuensi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau hukuman tadi mungkin lebih ke negatif. Jadi konsekuensi itu kalau misalnya kita berbuat baik juga konsekuensinya mungkin kita akan dapat sesuatu yang baik. Hasil dari melakukan sesuatu. Jadi akibat melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan kurang baik, mungkin juga konsekuensinya kita jadi mendapatkan sesuatu yang kurang baik juga gitu. Nah, kalau restitusi, ini saya kok ingatnya malah seperti itu loh, parkir. Ya, saya ingatnya itu. Jadi untuk restitusi silakan ditambahkan yang lain yang sudah browsing. Oke, ya. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Bu Nikmah ya. Oke ya, itu tadi adalah pendapat dari Bu Nikmah. Kalau hukuman tadi adalah lebih ke negatif ya konotasinya. Kalau konsekuensi tadi adalah bisa positif, bisa negatif ya, karena melakukan apa mendapatkan konsekuensi. Oke ya, sangat luar biasa sekali. Sekarang restitusi. Restitusi itu apa ya? Boleh angkat tangan, silahkan. Ayo restitusi. Apa? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, Bunga ya. Oke, restitusi apa Bu Bunga? Silahkan. Luar biasa ya, tadi bukan teater itu bisa ya, dia berpendapat bahwa restitusi tadi adalah dia mendapatkan ganti ya, mendapatkan ganti ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ini pendapatnya sangat jos semua ya. Oke, sekarang ini ya, penghargaan yang merusak hubungan. Ya, di sini ada penghargaan yang merusak hubungan. Di mana di sini itu adalah niat dipuji atau diberikan penghargaan di depan orang banyak. Yang lain pasti akan merasa iri. Tak bisa berpikir juga begini, alah paling saya tidak dapat, wong saya seperti ini, paling yang dapat mesti si A, si B, si A, si B. Maka dari itu yang kurmer ini ada ringnya tidak? Boleh ada ringnya tidak? Sebenarnya ya, ini tidak, karena dipuji juga. Ini saya juga baru tahu. Padahal ya, ini juga belajar kita ya. Kita sering juga itu ya orang di depan. Ya, waktu upacara ini pernah saya tanyakan juga ya. Ternyata ini juga efeknya itu kurang baik, bisa merusak hubungan. Karena apa? Bisa juga ini semangat si B tadi, sebenarnya dia mampu, tetapi yang menang itu si A terus ya. Si B bilang, alah paling saya kayak tidak juara, paling si A. Dia sudah apa? Motivasinya jadi drop menurun ya. Oke. Ada juga itu penghargaan yang mengurangi ketepatan ya. Betul kenapa? Merasa sudah tepat dalam berlaku ya, dia sudah merasa terhebat ya. Nah ini apa? Berdampak pada sikap, perbuatan dan prinsip hidupnya. Karena apa? Dia sudah merasa itu paling ya. Dia merasa apa? Saya itu adalah sudah berkontribusi yang paling tepat ya. Ini saya sudah ya. Ini sudah saya ini. Padahal ini adalah berdampak pada sikap, perbuatan dan prinsip hidup juga. Ya. Nah ini selanjutnya ada juga itu penghargaan yang menurunkan kualitas. Pernah enggak
kelas lah, siswa kita di kelas misalkan nanti ada ini ya, saya juga pernah melakukan Bapak Ibu. Nanti barang siapa yang bisa mengerjakan ini ada uang ya, saya kasih uang ya. Nah ternyata setelah tidak saya berikan uang, dia kurang apa? Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Ya pernah ya, merasa apa? Kualitas jadi apa? Anak itu kinerjanya berhenti berkembang. Jadi harus ada apa dulu itu tadi? Penghargaan tadi. Nah ini ternyata itu juga apa? Menurunkan kualitas anak. Ya. Untuk selanjutnya penghargaan yang mematikan kreativitas. Di sini juga sama bahwa penelitian ya. Penelitian itu menunjukkan pekerja seni atau penulis cerita itu menjadi kurang kreatif bila dijanjikan penghargaan. Jadi dia hanya terpatok, kreativitasnya itu akan kurang berkembang. Ya. Karena apa? Dia sudah itu tadi harus ini ya. Dia tidak akan, kreativitasnya dia adalah kurang berkembang. Yang selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Nah ini adalah juga pernah saya lakukan ya. Tadi saya katakan adalah dalam sistem training tadi. Ya, ternyata di sini penghargaan itu juga membuat ya anak tadi ya kurang tepat, ada ya kurang efektif, ya kualitasnya menurun. Ya, itu tadi adalah dihukum oleh penghargaan. Ya. Di sini ya, oke ya. Ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di mana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya. Beri dukungan secara khusus. Ya, anak itu berikan dukungan secara khusus. Yang selanjutnya adalah beri pengakuan secara pribadi. Kalau dulu memang sering kita lakukan, ada juga yang biasanya anak yang juara itu dipaparkan di tempat upacara ya, diumumkan di mana. Ternyata ini adalah beri pengakuannya secara pribadi. Dan ini adalah beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Karena seperti yang kemarin bahwa setiap siswa itu memiliki apa? Memiliki apa? Bakat, minat, dan keunikan masing-masing. Nah ini beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Saya masih ingat ya, di sini kemarin berkaitan tentang brosur biasa yang dipampang. Kita biasanya yang dipampang itu biasanya yang apa? Gak tahu ya, bagus. Ternyata ini juga apa? Kita berpikir ini juga harus siswa, ada beberapa siswa yang memang dengan keunikannya dia itu dibuat brosur kemarin seperti itu ya. Sebenarnya ada yang unek-unek, oh iya ya, karena siswa itu masing-masing itu pasti punya keunikan sendiri ya. Beri pengakuan secara konsisten. Nah ini yang perlu termasuk saya pribadi. Ini yang harus menjaga kekonsistenan ya, yang perlu dikembangkan lagi. Dan fokus ya, kita tetap harus fokus pada prosesnya. Ini adalah bentuk program basikan atau apresiasi ya. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah itu ya, sudah hukuman, sudah konsekuensi ya. Oke, ini Bu Vika belum begitu kelihatan ya. Oke, siap. Ini sudah kelihatan belum? Sudah? Coba ini ya, Bu Vika dulu. Yang nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya?
Vika, ini jawaban tidak ada yang tepat dan kurang tepatnya. Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kelima, hukuman atau konsekuensi ya? Oke ya, berlima berpendapat ya. Oke, yang ketiga, coba Bu Tias ketiga. Yang ketiga adalah hukuman. Oke. Yang keempat, Pak Toro. Konsekuensi. Oke, yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi saya bilang bahwa ini ya ada jawaban yang tepat dan kurang tepat ya. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini adalah mencatat 100 kali di dalam buku apa? Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu berarti apa? Hukuman. Ini kira-kira saya sendiri juga pernah melakukan ini. Bapak Ibu pernah tidak? Belum pernah ya, Pak. Berarti memang karena apa? Saya pernah ini ya. Kalian dapat nulis istighfar 33 kali ya. Ternyata dengan ilmu ini kurang tepat ya. Kita terasa saya pribadi bisa koreksi ya. Ya. Ya, oke. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba terlambat saja. Mungkin kalau misalnya pernah enggak Bapak Ibu guru di kelas, misalkan nanti kita buat kalau kita biasanya kesepakatan ya bersama. Kalau misalnya terlambat 15 menit suruh apain dulu, berarti itu termasuk konsekuensi atau hubungan? Konsekuensi karena tahu ya dikasih ada waktunya. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini dilihat konteksnya, ini anak itu belum tahu ya, berarti ini adalah suatu hukuman ya. Yang selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pernah melakukan seperti ini Bapak Ibu? Belum, kalau masker polisi Polisi ya. Biasanya kalau itu ya anak datang kurang tepat waktu, saya pernah juga nih ya. Nah ini memang adalah ini ya belajar ternyata hal-hal yang menurut saya pribadi itu sudah benar, ternyata itu perlu ada perbaikan ya. Sini kita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Karena apa? Dia itu ya melakukan, berarti seperti yang disampaikan oleh Bunga tadi adalah seperti restitusi tadi ya. Oke ya, membersihkan tumpahan air ya, karena dia apa? Sudah tahu, berarti dia juga apa? Ini membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Yang ini tadi bedanya, yang paling bawah sama-sama tadi adalah suruh mengelilingi ya, tetapi yang di bawah itu perbedaannya apa? Dia apa? Ada waktunya, itu ada perbedaannya. Kalau yang di atas ya itu tadi adalah mengelilingi lapangan ya, karena apa? Dia terlambat hadir di sekolah. Tetapi yang di bawah ini adalah apa? Ada perbedaannya karena terlambatnya 10 menit. Mungkin tadi sudah ada
konsekuensi antara ya murid tadi sudah tahu. Berarti kalau saya terlambat 10 menit nanti pasti saya suruh lari lapangan sebanyak 2 kali. Gitu ya. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Oke, kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nih ya. Oke, ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas tetapi tidak peraturan kelas saja? Ya. Mengapa kok keyakinan kelas tetapi tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Biasanya sifatnya harus menuntut, mau nggak mau harus ditaati. Kalau keyakinan kelas kan kita meyakini dulu. Kalau kita ini halnya positif, ya kita semua meyakini kita harus melakukannya. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau peraturan kan biasanya mau nggak mau kita harus menaati, walaupun sebenarnya ada beberapa anak yang kurang setuju. Kalau yakin harus ada kesepakatan dulu satu kelas. Jadi ya memang mereka setuju semua. Seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan ini ada banget. Luar biasa. Tadi ya bahwa kalau keyakinan, kalau peraturan itu ya kita sudah dengar peraturan itu di sini di dalam pikiran kita itu sudah bakal ada harus itu diaduk harus ya. Ini mengapa keyakinan kelas tadi disampaikan oleh Bu Tias ya. Oh, kalau keyakinan itu adalah semua siswa sudah tahu, sudah meyakini semuanya. Berarti semuanya sepakat dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini nomor 2. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mengapa ini kira-kira ya? Oke? Ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kalau semua warga kelas itu meyakini sesuatu, itu kan secara otak bawah sadarnya itu harusnya dia melakukan apa yang diyakini itu. Dia meyakini sesuatu itu, maka akan bisa menggerakkan warga-warga kelas itu atau anggota kelas untuk melakukan sesuatu yang diyakini. Dan itu misalnya contohnya budaya positif itu gitu ya. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya, tepuk tangan. Oke ya Bu, semakin sore semakin energinya luar biasa. Jawabannya sangat luar biasa sekali ya, sukses sekali ya. Oke, yang ketiga, bagaimana kira-kira ya? Tadi sudah ya bahwa 2 tadi adanya betul dengan adanya keyakinan kelas yang sudah diyakini itu tadi ya, semua warga kelas sudah meyakini, maka akan terbentuk apa? Budaya positif ya. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, coba yang ketiga, Bu Vika, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ayo, ya, oke, tepuk tangan kepada Bu Vika ya. Oke, luar biasa ya. Oke, Bu Vika silakan kita maju ya. Ya. Oke. Tidak apa ya, jawaban itu tidak ada yang kurang tepat. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang efektif ya berarti yang pertama kan kita harus sudah membuat kesepakatan
dalam kesepakatan kelas kita sudah menuliskan dan juga kita menempelkan di papan. Selanjutnya adalah biar efektif biasanya kita kan punya pengurus organisasi kelas ya. Di situ pasti ada si yang mengawasi pelaksananya keyakinan kelas. Jadi biar efektif ya setiap ada si-nya, jadi yang mengingatkan gitu ya, bukan menegur tapi mengingatkan dan sama-sama ayo kita melaksanakan ini kegiatan yang sudah disepakati di kelas tersebut gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan. Wow, ternyata ya sudah pada ini ya memahami dan melaksanakan. Betul tadi, berarti kita membuat kesepakatan bersama ya. Semua membuat kesepakatan bersama, ditempel-tempel, digarisbawahi, diawasi. Berarti kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah atau tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Oke, bisa tidak ya? Bisa? Bisa? Betul ya, bisa ya. Nanti berarti tadi yang dikatakan oleh Bu Vika tadi ada ya, dievaluasi ya. Betul, itu sangat top sekali, betul sekali ya. Perlu itu memang dievaluasi, dan itu memang harus biar efektif tadi adalah ditempel-tempel. Oke ya, luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Terus hebat luarnya ya. Keren. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang gini, nilai yang kita yakini ya. Hello. Hello. Nah, oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, siap. Nikmat. Untuk sebenarnya itu untuk keamanan, itu saya yang super ketat itu kepala saya aman, alhamdulillah, keamanan. Wah, ini luar biasa ya, betul sekali ya. Kita kenapa pakai helm itu adalah untuk keamanan. Kalau siswa kita semua seperti ya Bu Nima katakan tadi, luar biasa sekali ya, tepat. Karena menggunakan helm itu adalah untuk keamanan, bukan untuk Pak siapa? Mbak Polisi ya. Oke, betul. Sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Siapa katanya? Teng. Oke. Mungkin silahkan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ya, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena ini memang sudah diteliti oleh ahlinya. Solusi yang paling tepat untuk menghindari COVID ya, yaitu dengan 3M itu tadi, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Seperti itu, Bu. Kalau siapa tadi saya bilang kan tadi menurut ahlinya, berarti kan salah satunya dokter. Ya, berarti menurut kesepakatan para dokter dan perbuatan yang paling efektif, perlakuan paling efektif untuk menghindari COVID ya 3M itu tadi. Begitu sudah diteliti sebelumnya ya. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Tias ya. Karena memang ini tadi adalah sudah diteliti oleh ahlinya ya. Tadi katakan oleh dokter ya. Betul bahwa ini adalah memang ini ada 3M itu wajib dilaksanakan untuk menjaga apa? Kita kesehatan ya. Luar biasa sekali. Ini yang ketiga, Bu Vika. Silahkan Bu Vika ya, maju lagi. Ya silahkan Bu Vika. Kayak yang terakhir, tanya terakhir ya Bianti. Sudah tidak ada lagi, saya nangkep ya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menurut saya banyak hal yang akan terjadi ketika kita datangnya terlambat atau tidak tepat waktu. Yang
Pertama, ketika banyak sekali orang yang terlambat ketika pelatihan, otomatis pelatihan akan mundur. Nanti kita akan menyia-nyiakan waktu. Jadi kita harusnya punya agenda lain, tapi kita harus tetap stay di situ menunggu. Jadi itu membuang waktu yang pertama. Yang kedua, saat ternyata hanya kita saja yang terlambat, teman-teman yang lain sudah datang, kita pasti pelatihannya pasti sudah dimulai dan kita akan ketinggalan, rugi juga kita. Jadi menurut saya kalau datangnya tidak tepat waktu, banyak hal kerugian yang akan kita dapatkan. Gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Hebat ya, mantap sekali ya. Betul, ternyata banyak ya. Karena menunggu satu yang terlambat tadi adalah bisa menunda kegiatan yang seharusnya terlaksana belum terlaksana ya. Kita mendapatkan ilmunya berarti ya berkurang ya. Berarti ini kita hubungannya dengan orang lain juga kita kurang menghormati orang lain ya. Oke ya, jawabannya top semua ya, betul semua ya, hebat. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tadi ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini tadi adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Tadi yang Bapak Ibu sudah, ternyata keyakinan kelas itu karena tadi keyakinan kelas dibuat secara bersama siswa ya, dibuat sendiri oleh siswa ya. Yang menuliskan sendiri adalah siswa. Berarti ini adalah karena yang membuat siswa, kesepakatan dari siswa itu bisa mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dan ini tadi mengapa keyakinan kelas ya. Oke. Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas ya. Itu ada tadi sudah disampaikan peraturan kelas ya. Tadi adalah kalau peraturan kelas itu lebih rinci dan detail ya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berisi nilai-nilai kebajikan yang dipercaya secara universal. Tadi bahwa kita memakai helm itu adalah nilai untuk keamanan ya. Tadi menerapkan 3M untuk kesehatan dan keselamatan. Ini ya, ini adalah sudah bisa membedakan ya antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Oke. Lanjut. Oke ya, ini ya keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang sebelah kiri apa sebelah kanan Bapak Ibu? Ya, yang sebelah kanan Bapak Ibu atau kiri Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu sama-sama kesepakatan kelas, yang kiri sama yang kanan ya. Lebih condong yang mana Bapak Ibu? Oh, yang tidak ada gambarnya, betul ya kan? Nah, mengapa yang kanan Bapak Ibu? Oh ya, terkadang ada apa nih? Nilai-nilai abstrak yang terkandung di dalam keyakinan kelas. Luar biasa ya, berarti sudah paham ya? Keren ya, keren ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang nih. Oke, Bapak Ibu, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelas yang ini apa nilainya? Nilainya apa? Tadi kan ada keamanan, saling menghormati tadi, ya, untuk keselamatan tadi. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah nilai keyakinan kelasnya apa itu? Keyakinan kelas yang ingin kerapian, ada lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Menempatkan pada tempatnya. Oke, ada jawaban yang 3 yang luar
sekali, rapi menempatkan tanggung jawab. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilainya apa? Nilai keyakinan kelas atau keyakinan yang harus diyakini di kelas itu apa? Kemanusiaan itu berbeda ya. Ada menghargai orang lain. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, kasih sayang. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke ya. Oke ya Bapak Ibu. Nah ini tadi ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab. Tadi bukunya ditaruh di mana, diletakkan di mana. Seperti Bu Tias itu sangat luar biasa ya. Itu ada menulis sampai kembalikan pada tempatnya. Itu melatih juga Bapak Ibu guru untuk latihan tanggung jawab ya. Di kertas ditulisi, di alat-alat ATK ditulisi, itu sudah menerapkan sekali ya keyakinan. Itu keyakinan di kantor ya, hebat itu ya. Oke, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah menghormati orang lain dan berkomitmen. Sama seperti tadi waktu rapat datang kurang tepat waktu. Ya, dilarang melakukan kekerasan, betul, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, betul ya, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Ya, luar biasa, berarti sudah paham sekali ya. Nanti Bapak Ibu untuk disampaikan ke anak-anak sudah mendapatkan buku yang sangat luar biasa sekali ya. Saya juga belajar dengan Bapak Ibu guru yang hebat ini. Oke. Ya, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas tadi sudah disampaikan Bu Vika ya. Berarti yang pertama itu adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Berarti menuliskan ya, menuliskan suatu apa? Misalnya siswa kita di kelas, semua itu adalah kita suruh menuliskan kira-kira keyakinan apa saja atau peraturan apa saja yang perlu dituliskan. Yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid. Ya, itu ditulis semua ya untuk curah pendapat. Yang selanjutnya menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tadi yang disampaikan Bu Vika, ditempel hasil keyakinan kelas tadi. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Betul ya, berarti kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempat. Ya, betul sekali ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Betul. Tadi bahwa siapa? Bukan tadi, betul. Ditinjau kembali, dievaluasi kembali. Ya, kenapa kok ini belum berjalan? Kenapa kok ini seperti ini? Ya, itu berarti ditinjau kembali. Boleh tadi kayak kelas boleh diganti, boleh. Ya, habis itu adalah, nah ini dia, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang. Berarti sudah semua ditinjau, kira-kira yang perlu ini yang mana sesuai kesepakatan, kira-kira yang kurang perlu diperlukan itu yang mana. Nanti kalau sudah sepakat semua, disetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru, warga sekolah. Kalau di sini boleh wali kelas, boleh ya, untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas.
Kira-kira keyakinan kelas itu boleh banyak banget atau tidak Bapak Ibu? Boleh enggak? Oh, betul ya, karena itu biar lebih efisien. Itu adalah keyakinan kelas itu dari 3 sampai 7. Itu yang apa? Bahasanya mudah dipahami. Ya, mudah dipahami, mudah dimengerti. Berarti boleh 3 sampai 7. Ya, nanti kalau itu ada evaluasi di rumah lagi boleh. Nah, itu ya. Itu adalah dalam membuat keyakinan kelasnya. Ya, sebelumnya ini Bapak Ibu tadi contohnya. Ini contohnya yang pertama tadi adalah membuat kalimat apa tadi Bapak Ibu? Kita membuat apa dulu? Berarti kita membuat apa tuh? Tidak boleh ya tadi membuang sampah ya. Terus apa lagi? Nah, berarti kata-kata negatif tadi adalah berupa apa? Peraturan. Setelah peraturan dicurahkan, berarti ditulis dalam bentuk apa? Kalimat positif. Ya, sudah dibentuk dalam kalimat positif, itu ada nilai apa? Kenapa itu Butias ya? Butias sangat semangat sekali ya sampai begini-begini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Oke. Nanti karena ini bisa ya, bisa Bapak Ibu guru diterapkan di kelas masing-masing ya. Kita kan apa dengan kita menuliskan itu berarti kita lebih paham. Coba sekarang Bapak Ibu masing-masing satu saja membuat keyakinan kelas. Berarti yang pertama itu tadi Bapak Ibu membuat apa? Peraturan habis itu dibuat apa lagi tadi? Kalimat positif. Setelah membuat kalimat positif tadi ada apa? Nilai-nilai kebajikan. Coba ya satu-satu, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita silakan ya. Ya satu saja. Ya, kita praktek ya satu saja Bapak Ibu. Itu ada kalimat tadi dari peraturan terbentuk kalimat positif, habis itu nilai apa yang dia di sini aja. Ini ya, Bapak Ibu semakin sore semakin semangat ya, luar biasa ini. Luar biasa. Ini adalah ya tadi yang dibuat Bapak Ibu adalah keyakinan kelasnya buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ini tadi berarti nilai kebajikannya apa? Kesehatan, kebersihan, dan bisa juga nilai apa kebajikan? Bertanggung jawab. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Kalau anak sudah meyakini
oh ini adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab. Oh ada sampah, berarti nilai kebajikan saya adalah lihat sampah diambil, buang tempat sampah, itu sudah muncul ya. Yang kedua itu dari Ibu Vika ya, menjaga etika dan sopan santun, berarti ini nilainya apa? Menghargai orang lain, termasuk itu ya. Kita ya, yang kita alami di sini adalah ada misalnya anak-anak ya, anak-anak itu adalah kurang apa? Bersikap semena-mena terhadap teman dan guru. Berarti ini adalah menghormati dan menghargai teman dan guru. Nilainya ya. Oke, tadi Bu Tias adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Aduh, ada gambar hatinya ya, terlalu cinta. Tepat waktu ya, agar tidak terbebani. Berarti nilainya yang kita yakini apa? Bertanggung jawab. Sudah paham ya? Misalnya besok kita membuat keyakinan kelas ya, udah tempel-tempel yang kita yakini apa, itu sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Sudah ya. Sudah tergambar dengan jelas ya. Oke. Nah ini tadi adalah, nah ini ya contoh tadi sudah ya, disiplin berarti datang tepat waktu dan ya mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin betul tadi ya. Ada ini ya, religius, mengucapkan salam. Berarti kita itu terlihatnya itu kan sebenarnya ada tabel D dan tabel Y. Itu terdengar, kalau kita religiusnya terdengar, kita terdengar itu anak-anak itu assalamualaikum, menyapa pagi Bapak Ibu, dikata juga Bapak Ibu seperti itu ya. Berarti ini sudah terdengar ya. Nanti ada itu ya, tabel T dan tabel Y untuk menyusun keyakinan kelas atau sekolah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini adalah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ada peraturan, ada keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Dari lingkaran ini ya, lingkaran keyakinan kelas ini, silakan Bapak Ibu boleh menyimpulkan. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Ayo, silakan Bapak Ibu. Oke. Pak Utoro, silakan Pak Utoro ya. Baik, di sini melihat gambar di depan. Pertama ada peraturan kelas. Kenapa dia bentuknya paling kecil ya? Mungkin dari peraturan kelas itu yang udah dijelaskan tadi, dia levelnya yang paling kecil ya. Kemudian naik menjadi sebuah keyakinan kelas yang udah dibuat Bapak Ibu tadi di depan. Kemudian setelah membuat keyakinan kelas, kita membuat sebuah lingkungan yang positif dari keyakinan kelas yang tadi. Setelah membuat lingkungan positif dan akhirnya mencapailah budaya positif, yang dimana dari lingkungan yang positif, dari keyakinan kelas yang semula dari peraturan kelas. Ya di sini bisa dilihat peraturan kelas itu mempunyai nilai yang paling kecil sendiri. Setelah peraturan kelas, nilai yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya nilai yang paling agak besar yaitu lingkungan positif dari keyakinan kelas tadi. Yang terakhir yaitu budaya positif yang udah diterapkan dari bawah-bawahnya tadi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya, luar biasa ya. Oke, tadi disampaikan ya bahwa tadi memang untuk menciptakan lingkungan yang positif itu perlu adanya apa? budaya positif dengan penerapan apa? Disiplin positif. Tadi adalah tentang apa? Keyakinan kelas. Di mana dalam bentuk keyakinan kelas itu dimulai dari apa tadi? Peraturan. Nah, dari peraturan dibuatlah apa? Keyakinan kelas ya. Sudah terbentuk keyakinan kelas. Nah, ini tadi
tadi adalah apa? Menciptakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif itu adalah perlu adanya budaya positif. Nah, kita bisa bayangkan ya, alangkah indahnya itu budaya positif kalau bisa diterapkan, insya Allah bisa ya diterapkan di sekolah kita ya. Oke, itu tadi adalah tentang keyakinan kelas seperti yang tadi sudah di Oke, lanjut aja Pak. Oke, sekarang gini aja urutan ya. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas tadi apa? Yang pertama, berdiskusi. Yang mana? Berdiskusi peraturan yang perlu. Setelah berdiskusi apa lagi kita? Berarti itu yang mana? Ini lah. Tadi kan berdiskusi yang pojok kanan betul awalnya nih ya. Coba berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Oke, selanjutnya Oke, yang selanjutnya ya selanjutnya Oke. Diskusi lagi. Oh, dicoba ini pertama satu, lanjut antara yang kedua tadi. Oke, lanjutkan ya. Kita lanjut. Ya, yang kedua itu adalah mengubah peraturan betul. Yang ketiga adalah menyarankan peraturan betul ya. Yang keempat itu tadi adalah berdiskusi. Selanjutnya kelima. Ayo apa dulu? Kira-kira dulu. Oh, berdiskusi dulu. Coba cek berdiskusi dulu. Betul, mari. Sudah luar biasa Pak. Tuh, lanjut. Ya. Ini ya, oke ya. Ini sebenarnya untuk 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kenapa ini ada 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, Bapak Ibu ini juga sudah paham ya. Ya, oke ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam misalnya Bapak Ibu sekarang ya terjadi marak ya. Maraknya ada bullying di mana-mana ya. Ada juga pembunuhan, bunuh diri. Nah, itu adalah kenapa terjadi? Karena nanti ini ada restitusi segitiga ya. Ada 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol ini ya? Ini ada 5 posisi kontrol ya. Ini 5 posisi kontrol. Ini ada ya. Ada ini ya, contoh dari 5 posisi kontrolnya ya. Ada namanya adalah posisi penghukum ya. Ada posisi penghukum ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu serius ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini
ininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah 5 posisi kontrol menjadi seorang guru. Tadi untuk posisi berikutnya ya memperhatikan. Oke, posisi kontrol tadi adalah posisi penghukum, ada apa lagi? Posisi penghukum, teman, manajer, pemantau, apa ada 5 ya. Pertama adalah penghukum. Habis penghukum ada apa lagi? Ada teman. Habis teman apa lagi? Pemantau. Habis pemantau apa lagi? Ya, manajer ya. Apalagi tadi? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Pembuat apa? Pembuat merasa bersalah. Nanti kalau saya ditegur kepala sekolah bagaimana? Itu adalah itu tadi pembuat merasa bersalah. Ada perilaku 5 kontrol. Itu tadi ya 5 posisi kontrol. Seorang apa? Guru ya. Oke. Sebaiknya kita menggunakan posisi yang mana? Semua kita gunakan. Semua digunakan. Karena yang pertama kan mesti sabar. Surat-surat telat ya, kalau yang terlambat itu terus kan Iya. tidak. Oke ya, betul ya. Oke, itu semua sebenarnya saya semua pernah melakukan ya seperti itu. Kita diharapkan untuk pendidik ya, kita diharapkan bisa menjadi posisi kontrol seorang manajer ya. Oke, di sini ada ya tadi 5 kontrol posisi. Oke, tadi sudah paham ya penghukum tadi. Ya, tadi penghukum sudah ya, penghukum tadi adalah belum ya, sudah ditanya terus ya tadi terlihat di video ya bahwa bisa hukuman itu bisa berbentuk fisik atau verbal ya. Lanjut Pak, ada juga yang membuat rasa bersalah, terlihat jelas di video tadi ya. Guru adalah suaranya ini tadi ya lembut dan ini adalah seperti kita merasa itu ya, biar dikasihani ibu, nah nanti dimarahi bapak kepala sekolah bagaimana, tolong bantu ibu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Terus gini ya, kalau orang tua kamu berbuat begini gimana coba? Seperti itu ternyata ini adalah juga anak tersebut dia merasa bersalah ya, tidak berharga lagi dia, dan apa, mengecewakan orang-orang yang disayangi ya. Lanjut, ini adalah teman. Kalau teman itu ibaratnya adalah di mana posisi guru itu adalah terlalu ya dekat, berarti untuk posisi sebagai seorang guru tetap ada batasannya, ada wibawanya di hadapan seorang siswa ya. Oke, selanjutnya
ada pemantau. Ada pemantau ini adalah dia lebih menggunakan konsekuensi atau sanksi apa, ya, peraturannya apa, sanksinya apa. Nah, ini adalah lebih ke data pemantau, ya. Ini adalah selanjutnya yang terakhir adalah dengan manajer, di mana ini adalah guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti tadi adalah murid dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya dan itu menemukan solusinya yang dibimbing oleh guru. Kira-kira apa bagaimana? Nah, bla bla. Berarti siswa itu adalah berpikir dan menemukan jawabannya, solusinya seperti apa dan rencananya ke depan itu bagaimana. Ini adalah 5 posisi kontrol. Sudah, Pak? Nah, ini ya tujuannya adalah ini agar mencapai posisi tadi adalah posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman untuk lingkungan sekolah. Nah, ini tadi ya sudah ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini adalah apa? Satu saja, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti penghukum, teman, manajer. Berarti apa? Penghukum, ya. Oke, penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga penghukum, betul ya. Ini adalah tadi untuk kata-kata ya, kata-kata yang diucapkan sebagai posisi kontrol. Lanjut, Pak. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini yang segitiga restitusi materinya sudah saya printkan ya di sini untuk ya untuk segitiga restitusinya ya. Di mana segitiga restitusi? Ya, Bapak Ibu dengan melihat ya video ini ya, Bapak Ibu akan lebih memahami tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Menggunakan kebiasaan menggunakan Ini contoh saja ya. Stop, Pak, slow banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Slow banget. Oh, itu. Ya pasti kamu ada di sana. Maka juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus matain Eka lah, Pak. Slow banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ada di kebakaran. Ada yang ditakutkan. Ya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membebaskan dia. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentakutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Tapi saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu?
kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan bersedia. Saya akan bertanggung jawab Pak ya Pak. Ya, aku aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan Pak. Bangga bisa bersahabat dengan aku. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke ya, itu tadi adalah kita menerapkan dengan restitusi segitiga. Ya, segitiga restitusi itu adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Ya, oke, itu tadi adalah sudah ya. Bapak Ibu di situ ada ya bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi adalah mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di situ tadi ada ya segitiga restitusi. Itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya, di mana menstabilkan identitas itu adalah ini ya, berarti dari orang itu ya biar stabil ya. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dengan gitu, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dia adalah dari proses gagal menjadi orang sukses. Tapi di sini adalah perlu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu, karena kalau kita belum menstabilkan identitas seorang anak, dia pasti pertama dia itu mencari kesalahan siapa? Orang lain. Ya. Kalau misalnya ada anak tetap apa itu adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Ya. Ditanya dulu. Ya, kita menanya dulu. Menanya itu sudah termasuk menstabilkan identitas. Ya. Misalnya kemarin katanya kamu melakukan ini ya, menanya dulu. Ya, itu sudah menstabilkan identitas, di mana dari posisi gagal tadi adalah menjadi posisi sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasannya. Mengapa kamu mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu berbuat dengan temanmu seperti itu? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksud tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi seorang apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini bahwa segitiga restitusi itu semua rangkaian harus idealnya dilakukan. Dan urut atau tidak urut, Bapak Ibu? Harus urut tidak? Harus urut. Karena apa? Ini harus urut dulu karena kita pertama harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan ada anak yang langsung terlambat, atau langsung kamu terlambat terus enggak, tanpa kita menstabilkan identitas dulu, yang ada anak nanti adalah berkata kurang jujur. Ya, ini ya, ini adalah segitiga restitusi ya. Di situ ada tadi kasus ya Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan
dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Nah ini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Ya, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, ya. Dia tidak memperhatikan, acuh dan tak acuh. Nah, ini juga nilai bahasa Inggrisnya kurang baik juga. Nah, pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun dia membisu. Nah di sini tadi adalah posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol satu aja ibu, bapak ibu, satu aja posisi kontrolnya apa itu? Pembuat merasa bersalah, betul ya. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar terkait 5 dasar kebutuhan pokok tadi? Bisa semuanya, oke ya. Kasih sayang ya. Ini ya posisi kontrolnya itu ya, ada posisi penghukum ya. Tadi adalah coba jawab nomor 3, langsung dia tidak tahu apa-apa, langsung ini ya. Dia berdiri di papan tulis ini ya, ini adalah indikatornya itu menggunakan hukuman verbal. Tanpa tanya anak dulu alasannya dan membuat psikis anak itu menurun di depan teman-temannya. Ada teman, ini ya posisi teman. Tadi adalah ini ketergantungan, tidak bisa memutuskan. Murid berpikir Bu Dani kalau tidak bisa menjawab paling disuruh duduk lagi ya. Sama pembuat rasa bersalah yang dijabarkan itu tadi ya. Ini ya betul, untuk Fajar kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang, rasa untuk diterima, kebebasan dan kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Ini ya. Oke, Bapak Ibu. Oke ya. Bapak Ibu, ini tadi adalah paparan ya tentang budaya positif dari ya di mana tadi budaya positif itu bisa diterapkan ya disiplin positif ya, di mana ini tadi juga untuk menciptakan budaya positif dalam ya. Ada juga tadi namanya ada 5 kontrol posisi yang harus dipahami seorang pendidik, dan ada juga dalam penyelesaian suatu kasus ada namanya segitiga restitusi, dan segitiga restitusi tadi harus dilaksanakan secara urut ya, dan semua itu ya semuanya harus dilakukan ketiga-tiganya. Itu tadi adalah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Ya mohon maaf sudah menyita waktunya ya. Semoga ilmu yang dapat kita berikan bermanfaat untuk kita semua dan nanti bisa dilaksanakan aksi nyatanya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, gimana perasaannya hari ini? Semangat, sangat menarik. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Berikut tadi pemaparan mengenai diseminasi budaya positif. Semoga nanti bisa kita terapkan bersama-sama di SMK Wikrama 1 Kabupaten Semarang. Semoga dengan penerapan budaya positif SMK Wikrama 1 Kabupaten Semarang semakin maju lagi untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai budaya positif dari program Guru Penggerak.
Jika ada salah kata, mungkin perilaku dalam menyampaikan, kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Marilah Bapak Ibu kita tutup pertemuan dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua selamat sampai tujuan dan sudah baik jadi lebih baik lagi. Dan terima kasih Bapak Ibu.